Salam sugeng rawuh di channel saya, channel Demang Suro. Channel yang mengedukasi dan menginspirasi kita semua agar lebih giat dan semangat dalam merawat khususnya burung anis merah. Konten kali ini saya buat dengan tema perawatan anis merah mutasian. Nah, nanti akan saya ceritakan riwayat saya merawat burung yang ada di samping saya ini. Ini kebetulan hari ini hari Minggu 3 April 2022 dia sudah mulai belajar teler. Nah, sore tadi ya siang kurang lebih jam 2 siang itu dia sudah mulai belajar teler dan teler perdana. Nah, menariknya konten kali ini yang akan saya bagikan dan saya ceritakan tentang riwayat burung ini. Nah, nanti data-data atau dokumentasi tentang burung ini dari saya pertama ngerawat atau adopsi dari terotolan sampai saat ini nanti akan saya ceritakan dan akan saya terangkan secara detail bahwasanya perawatannya dari saya pertama atau hari pertama adopsi burung ini sampai saat ini kurang lebih 1 tahun. Nah, burung ini dia ring BRB, burung asli atau asal dari Karangasem, Bali. Nah, dia itu pertama saya adopsi kurang lebih bulan pertengahan bulan Maret tahun 2021. Nah, nanti akan saya cantumkan sekilas atau dokumentasi tentang burung ini, terotolannya ketika tiba pertama kali di tempat saya. Nah, ini burung ini tiba di tempat saya atau hari pertama saya merawatnya itu kondisi burung kurang lebih umuran sekitar 3 bulanan atau terotol sudah makan kering. Nah, burung ini awalnya atau pertamanya datang ke tempat saya itu sangat rengas. Burung di antara burung-burung yang lain atau anakan-anakan lain atau terotolan-terotolan yang lain itu sangatlah rengas. Dia paling rengas sampai mukanya itu di atas paruh itu berdarah sampai bercucuran setiap kali saya pegang burung ini atau merawat burung ini. Namun sampai dia saat ini mutasi, rengas masih karena memang karakter burung ini juga rengas, tapi sudah mapan, meletiknya itu mapan, tidak seperti dahulu. Nah, perawatan yang saya terapkan dari pertama saya ambil burung ini itu kan sudah makan kering atau mandiri. Saya adopsi pertama kali atau hari pertama saya adopsi itu dia sudah makan kering atau mandiri. Nah, di situ saya terapkan pola rawatan tetap sama dengan terotolan yang lainnya yang saya buat di konten-konten pertama. Hanya perbedaannya itu dia sudah langsung makan kering. Dari proses awal sampai 7 harian itu selalu saya jor extra fooding, entah itu cacing, entah itu jangkrik. Nah, di situ saya dengan tujuan saya jor cacing dan jangkrik supaya dia mendapatkan staminanya setelah perjalanan jauh dari Bali ke Magelang. Nah, itu mungkin di situ burung drop atau burung letih atau lesu atau lemas. Nah, ini salah satu cara saya mengembalikan kebugaran tubuhnya, saya jor selama 1 minggu. Nah, selang beberapa hari dan sampai 1 minggu dia sudah fit lagi dan nanti akan saya kirim atau saya lampirkan video dia pertama kali saya rawat dengan rawat harian. Nah, setelah 1 minggu saya rawat, dia memang
kalau untuk semua anakan ataupun anis merah yang lainnya itu wajib karamba. Nah, dia mulai saya ajari karamba, mandi karamba itu kurang lebih ya. Kalau untuk pertama saya mengajari karamba dia, itu saya seringkan, saya intenkan dalam waktu 1 minggu bisa 3 kali atau 4 kali. Nah, sesuai dengan perawatan pola yang saya terapkan ke anakan, yaitu perawatan di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, itu saya terapkan pola rawatan tersebut di 1 minggu 3 kali di hari tersebut. Nah, itu saya ajari karamba terlebih dahulu sampai dia lancar karamba itu sekitar 2 bulanan. Nah, 2 bulanan baru karamba dia lancar. Sampai saat ini pun dia sudah lancar. Nah, setelah itu, setelah 1 minggu saya rawat dan saya jor EF, itu memang langsung saya waktu 1 minggu itu belum saya kerodong sama sekali, maupun pagi ataupun siang ataupun sore ataupun di malam hari itu belum saya kerodong. Saya los atau non kerodong di setiap harinya sampai 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu itu dia merasa fit, terus bugar kembali, mulai saya terapkan pola rawatan di hari Selasa dan Kamis dan Sabtunya. Nah, itu sudah mulai saya kerodong full, dan saya keluarkan pada waktu hari tersebut yang saya sebutkan tadi, di hari Selasa, Kamis, dan Sabtunya. Pertama, untuk trotolan atau burung muda itu saya rajin embun. Nah, pada hari itu juga itu saya keluarkan pagi-pagi sekali, sekitar jam setengah 6 saya embunkan, saya jejer berdampingan, saya tungguin, tapi itu posisinya di bawah. Nah, dengan tujuan apa? Kalau tujuan saya menjejer atau mengembunkan burung terotolan di bawah itu supaya dia lebih bisa kita ajak interaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia rengasnya nanti akan berkurang karena dia sering ditaruh di bawah, itu seringkali berinteraksi dengan manusia-manusia atau dengan lingkungan yang dia tinggali. Nah, di situ di samping yang saya sebutkan tadi, dia sambil saya latih dengan cara saya menaruh di bawah itu supaya lebih rengasnya itu hilang. Nah, itu, atau dia lebih mapan ketika saya pegang atau saya rawat. Nah, seperti itu. Terus untuk mandinya, ya mandi setelah berjemur di hari Selasa, Kamis, dan Sabtunya. Setelah embun keluar jam 5 dan sampai jam 6 itu saya embunkan, saya tunggui karena memang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Saya tunggui, setiap saya embunkan itu saya tunggui sampai kurang lebih jam 7 sampai jam setengah 8 pagi. Itu kan sudah ada terik sinar matahari. Nah, mulai saya mandikan karamba. Nah, setelah sambil dia mandi di dalam karamba, saya bersihkan kotoran yang ada di cangkarnya dan saya ganti pakan dan minumnya burung tersebut. Untuk extra fooding itu sudah saya mulai rutinkan atau sudah mulai saya patenkan. 1, 2, maksimal 2 ekor itu cukup untuk extra foodingnya, berupa jangkrik setiap habis mandi saja. Nah, untuk cacingnya 1 ekor sampai 2 ekor itu cukup dalam waktu 1 minggu. Biasanya di hari Sabtunya. Selasa, Kamis habis mandi saya kasih 1-2 ekor jangkrik cukup. Terus hari Sabtunya itu saya kasih cacing 1 sampai 2 ekor tergantung dari kondisinya burung. Kalau sudah kenceng ya 1 ekor cukup. Nah, terus di situ sudah saya kenalkan buah-buahan berupa pisang, berupa pepaya. Nah, dia lahap. Untuk 2 buah itu lahap, dan dia pun juga tipikal burung
mudah atau gampang dirawat ya. Yang saya maksud gampang dirawat, tidak rewel. Nah, itu rutinitas terus sampai kurang lebih saya ngerawat dia dari pertama ngadopsi bulan pertengahan Maret 2021 itu masih protol atau kurang lebih usia 3 bulan sampai saya rawat 6 bulanan lah, 6 bulanan sudah utuh semua atau lepas protol atau sudah mulai merah, dia lepas protol seperti kondisi seperti saat ini. Nah, 6 bulan lah. Terus kemarin itu sudah mulai ngeplong dan belajar bunyi dia di waktu lepas protol itu. Di waktu saya merawat dia kurang lebih 6 bulanan itu sudah mulai ngeplong. Tapi rawatan tidak saya rubah, tetap pola rawatan yang saya terapkan tetap sama seperti pola rawatan yang saya jelaskan seperti tadi. Terus lanjut dirawat, dia keluar kodong hanya di hari yang saya sebutkan tadi. Nah, itu terus saya rawat sampai kurang lebih 9 bulan. Ini 9 bulan itu dia sudah gacor, sangat gacor. Dengan pola rawatan yang saya terapkan, yang saya sebutkan tadi sudah gacor. Tapi burung ini duluan mabungnya atau ambrolnya ketimbang telernya. Lah, sebelum teler dia sudah mutasi ke bulu dewasa. Dari lepas protol itu mabung ganti bulu ke dewasa atau mutasi, biasa saya sebut di perawatan sekitar 9 sampai 10 bulan. Lah, ini habis saja selesai mabung bulu atau ganti bulu ke dewasa ini bulan April. Berarti itu kemarin itu dia mabung itu di awal-awal tahun ini atau di bulan Januari sampai April dia sudah tuntas mabung ganti ke bulu dewasa. Nah, kurang lebih ini burung usianya di 1 tahunan burung ini. Semenjak saya ngerawat burung ini lah, alhamdulillah sudah hari ini sudah menyenangkan perawatnya. Dia sudah rajin berkicau dan hari ini pun dia sudah belajar teler pertama kalinya. Real pertama kalinya dia belajar teler. Nah, untuk dia sendiri waktu proses kemerah itu rawatan tetap masih pola rawatan atau lepas protol itu masih rawatan tetap yang saya terapkan pola rawatan seperti halnya saya merawat protolan yang lainnya. Nah, terus dia menginjak mabung atau ganti ke bulu dewasa itu saya terapkan pola rawatan mabung full kerodong, tanpa jemur, tanpa embun, tanpa EF. Dia keluar dari kerodongnya itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu sesuai dengan jadwal dia mandi. Namun ketika dia masuk karamba, dia tidak saya paksa untuk mandi. Mau mandi atau tidak tergantung dengan kemauannya si burung itu sendiri atau burung yang ada di samping saya ini. Tidak saya paksa. Kalau mau mandi ya silakan, enggak mandi pun juga enggak apa-apa. Tapi kebanyakan burung mabung itu tidak mandi atau enggan mandi. Dia jarang sekali rawatan yang saya terapkan itu dia mabungnya atau mandinya itu jarang sekali pada waktu saat mabung. Lah, kurang lebih mabungnya bulu ini dari lepas trotol ke bulu dewasa atau mutasi itu kurang lebih di awal tahun ini, Januari, Februari, Maret. Nah, sekitar 3 bulanan dia proses mabung. Dia mabungnya sempurna, turun bulu semua, lepas trotolnya itu lepas semua, turun semua, mabung semua, dan ini sudah proses
bulu dewasa saat ini. Nah, seperti itu yang saya terapkan ketika dia mabung atau saya merawat dia mabung, seperti konten-konten yang sudah saya buatkan untuk Anda semua. Perawatan burung mabung sama persis seperti yang saya terapkan di burung ini. Nah, sembari apa istilahnya yang perlu Anda perhatikan dan perlu Anda teliti, itu setiap kali 2 hari sekali, karena memang dia full krodong, itu for dan airnya selalu diganti, jangan ditambah atau dijok, karena dalam kondisi full krodong itu pengap, tidak ada sirkulasi udara yang keluar masuk, dan tidak ada sinar matahari yang menyinarinya, maka kondisinya fur dan airnya itu cepat keruh dan cepat basi. Itu diusahakan Anda semua itu selalu rutin mengganti furnya pada saat perawatan mabung. Nah, untuk dia sendiri pun perawatan mabungnya sama halnya sepersis dengan perawatan yang saya terapkan ke burung lainnya. Nah, untuk pola perawatan setelah mabung ke bulu dewasa, setelah dia selesai proses mabung, perawatan pun juga sama saya terapkan di perawatan yang sudah saya buat konten kemarin-kemarin. Setelah perawatan burung mabung, setelah mabung itu biasa saya ablak kurang lebih yaitu 15 harian sampai dia gacor bunyi. Nah, itu baru pola perawatan yang selanjutnya saya terapkan, yaitu di situ belum saya kasih extra foodingnya belum saya kasih. Dalam waktu ablak itu 15 hari tidak ada EF yang masuk. Kalau buah sudah mulai sesekali, 1 minggu sekali, 2 kali saya kasih buah. Buahnya yang ringan-ringan saja, pepaya ataupun buah naga. Biasanya anis merah sangat gemar atau sangat suka dengan buah naga. Nah, terus untuk dalam waktu senggang 15 hari dia full ablak, dia rutin saya embunkan lagi tapi tanpa jemur. Keluar jam 5, jam setengah 6. Kalau memang tidak hujan, cuaca cerah, nah itu saya keluarkan sampai kurang lebih setengah 7 atau 1 jam dari dia awal saya keluarkan. 1 jam cukup sebelum terik sinar matahari, apa istilahnya itu terik. Nah, itu sudah saya cabut, saya anginkan selama 5 atau 10 menit cukup, lalu saya pindahkan ke tempat gantungannya yang sekiranya dia aman dari serangga ataupun hewan-hewan yang mengancam keselamatannya. Nah, itu proses setelah mabung perawatannya. Nah, untuk ini hari ini mungkin sudah mulai akan saya terapkan pola rawatan yang sangat apa ya istilahnya itu, pola rawatan yang saya tetapkan untuk burung ini. Mulai saya analisa pola rawatan seperti apa yang akan saya terapkan nantinya burung ini. Maka jangan lupa jenengan ikuti terus perkembangannya dengan cara supaya tidak ketinggalan konten-konten yang lainnya burung ini, entah burung yang lainnya, dengan cara subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten yang saya buat di selanjutnya. Nah, sekian, terima kasih sudah mengikuti channel saya dan sudah menyimak atau menyaksikan konten-konten yang saya buat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komentar jika Anda semua ingin berbagi perawatan-perawatan tentang anis merah. Insya Allah nanti akan saya tanggapi dengan membalas komentar-komentar Anda. Terima kasih, salam, tetap semangat dan giat merawat khususnya burung anis merah.